Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari kami akan sedikit mempresentasikan materi kami yang berjudul teori belajar yang terdiri dari 3 teori. Yang pertama, classical conditioning, yang kedua, opera conditioning, dan yang terakhir, teori koneksionisme. Selanjutnya, pengertian teori belajar. Teori belajar secara umum didefinisikan sebagai metode yang mengembangkan bagaimana seseorang melakukan proses belajar. Karena pada umumnya setelah belajar seseorang cenderung melakukan perubahan diri ke arah yang lebih baik. Sedangkan pengertian teori belajar pada anak usia dini adalah suatu metode yang menggambarkan bagaimana anak melakukan proses belajar, serta persoalan lain tentang belajar dan perubahan yang terjadi pada anak setelah mengalami proses belajar. Untuk poin selanjutnya yaitu teori belajar classical conditioning yang terdiri dari 2 poin. Poin yang pertama, biografi Ivan Pavlov, dan poin yang kedua, pengertian classical conditioning. Poin B, pengertian classical conditioning. Classical conditioning merupakan teori belajar kategori stimulus atau respon. Adanya 2 stimulus yang berpasangan, yaitu stimulus yang dinamakan stimulus berkondisi dan stimulus tak berkondisi. Misalnya saat anak bermain alat musik. Saat anak belajar alat musik, skill atau kreativitas anak dilatih. Dalam belajar, anak akan merasakan bahagia dan dapat melatih pembiasaan terhadap anak. Tanpa disadari, anak bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Dalam bidang pendidikan, teori ini untuk mengembangkan sikap yang menguntungkan terhadap anak untuk termotivasi dalam belajar dan membantu guru untuk melatih kebiasaan positif pada anak saat belajar. Teori selanjutnya yaitu teori opera conditioning. Ada 2 poin. Poin yang pertama biografi Skinner dan yang kedua teori opera conditioning. Poin B, teori opera conditioning. Pengertian teori opera conditioning yaitu suatu perilaku anak yang dapat diamati secara langsung. Jika konsekuensinya menyenangkan, maka anak-anak akan mengulanginya lagi. Konsekuensi bisa berupa hadiah atau hukuman. Implikasi dari teori ini ialah bahwa guru harus berhati-hati dalam menentukan jenis hadiah dan hukuman. Contoh-contoh kegiatan yang menyenangkan bagi anak untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, contoh hukuman bagi anak yaitu dengan membereskan mainannya yang telah digunakan. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu teori koneksionisme.
Penemu teori koneksionisme ialah Thorndike. Thorndike lahir di Williamsburg pada tanggal 31 Agustus 1874 dan meninggal di Montrose, New York pada tanggal 10 Agustus 1949. Ia adalah tokoh lain dari aliran fungsionalisme kelompok Columbia. Selanjutnya, pengertian teori koneksionisme. Teori koneksionisme adalah asosiasi antara stimulus dan respon. Stimulus akan memberi kesan kepada panca indera, sedangkan respon mendorong seseorang untuk melakukan tindakan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.